Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jujur, hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Tetapi teman-teman di sini memilih untuk menonton atau mendengarkan video presentasi artikel bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas akhir saya. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu pengaruh pupuk hayati terhadap pertumbuhan cabai rawit. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Aihelmi Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 222154117 dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar tentang pengaruh pupuk hayati terhadap pertumbuhan cabai rawit. Adapun topik bahasan yang saya sampaikan mengenai yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama ada abstrak. Cabai rawit merupakan tanaman pekarangan yang sangat populer di kalangan orang Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari interaksi antara pupuk organik dengan sebaran pupuk lainnya yang memberikan pertumbuhan dan hasil cabai rawit terbaik di dataran banjir. Nah, tingkat pupuk hayati yang memberikan pertumbuhan dan hasil cabai rawit terbaik di dataran banjir, dan temukan presentasi pupuk NPK yang ada. Pertumbuhan dan hasil cabai rawit terbaik di dataran banjir. Penelitian ini dilakukan pada Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, pada 30 November sampai dengan 5 Desember 2022. Desain yang digunakan dalam penelitian ini digunakan secara desain rancangan acak. Perubahan yang diamati dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman, volume akar, dan berat kekeringan tanaman. Bobot buah yang ditanam, jumlah buah yang ditanam, dan bobot buah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pupuk hayati dan pupuk NPK tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil cabai rawit. Nah, untuk pengolahan pupuk hayati berpengaruh nyata terhadap perubahan tinggi tanaman dan berat volumetrik akar, kekeringan tanaman, dan jumlah buah. Pupuk NPK dan pupuk lainnya tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil cabai rawit di dataran banjir. Aplikasi pupuk biologis hingga 1 dapat meningkatkan volume akar, berat kering tanaman cabai rawit, dan tinggi tanaman. Yang kedua ada level 2, memiliki dampak besar jumlah buah yang berbeda per tanamannya. Nah, untuk kata kuncinya di sini saya mengambil cabai rawit, pupuk hayati, pupuk NPK, dan tanah aluvial. Nah, yang kedua ada pendahuluan. Saat menanam cabai rawit, petani sering menggunakan pupuk anorganik karena praktis dan dari segi penggunaan serta mudah didapat dan praktis dalam menyediakan tanaman dengan nutrisinya. Nah, salah satunya pupuk anorganik ini biasanya digunakan oleh petani untuk menambah nutrisi pada tanaman cabai rawit adalah pupuk NPK. Penggunaan terus-menerus pupuk anorganik terlalu banyak sangat berbahaya bagi lingkungan. Dengan memberi pupuk hayati diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanah. Pupuk organik, bahan pembenah tanah dengan mikroorganisme, dapat berkembang biak dengan kesuburan tanah. Nah, untuk meningkatkan produktivitas tanah dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik sehingga lahan pertanian juga dapat terus tetap lestari, mengingat upaya peningkatan produksi cabai rawit di Tasikmalaya. Nah, untuk meningkat penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dapat mencemari lingkungan. Tanah dengan menggunakan pupuk biokompatibel terhadap lingkungan dan dapat memberikan efek yang baik pada lantai.
Nah, itu juga perlu penelitian tentang pengaruh pupuk hayati dan pupuk lainnya untuk pertumbuhan dan hasil cabai rawit di dataran banjir. Jadi, tujuan penelitian ini mengkaji interaksi antara pupuk hayati dan pengguna pupuk NPK dan pupuk lainnya. Nah, untuk metode penelitian yang saya lakukan adalah eksperimen atau dengan uji coba pada objek penelitian tumbuhan cabai rawit. Nah, alat yang digunakan oleh penelitian saya terhadap pertumbuhan cabai rawit yang pertama ada kertas label. Untuk menulis, yang kedua cangkul, yang ketiga ada wadah atau ember, yang keempat gembar-gembor, yang kelima sendok, yang keenam timbangan, yang ketujuh elektronik, yang kedelapan alat ukur, yang kesembilan penggaris panjang, yang kesepuluh sekop, yang kesebelas ada alat dokumen, yang kedua belas pena. Nah, meskipun bahan yang digunakan untuk meneliti tumbuhan cabai rawit yaitu dengan tanah atau kotoran hewan, bisa kotoran kambing, bisa kotoran sapi, dan lainnya, atau tanaman ladang, pupuk dasar atau NPK, atap rumbia padi atau sabut kelapa, dan polybag. Untuk polybag bertingginya harus 50 cm dan untuk lebarnya 40 cm. Nah, digunakan dalam penelitian ini pola rancangan acak kelompok. Nah, untuk hasil dari penelitian saya, eksperimen ini memiliki komposisi perbandingan yang sama pada setiap percobaan yang dilakukan selama 1 minggu ke depan. Nah, komposisi tersebut apakah terdapat pengaruh dari penggunaan pupuk organik, urea, NPK, dan pupuk kandang terhadap tanaman cabai rawit. Nah, jenis pupuk apakah yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan daun cabai rawit tersebut? Hasil penelitian ini dapat dilihat dengan pengamatan pertumbuhan daun pada tanaman cabai rawit yang lebih cepat dalam penggunaan beberapa jenis pupuk tersebut. Nah, untuk percobaan perbedaan pemakaian jenis pupuk berdasarkan kesuburan tanah yang berpengaruh pada pertumbuhan daun. Pupuk tanaman tanpa pupuk untuk jumlah daun awal yaitu 2, dan untuk jumlah daun setelah 7 hari yaitu 6. Jadi nambah kan ya. Nah, untuk pupuk urea jumlah daun awalnya itu 1, untuk jumlah pas hari 7 harinya menjadi 4. Nah, untuk pupuk urea NPK jumlah daun awalnya 0, jumlah daun setelah 7 harinya jadi 3. Nah, untuk pupuk kandang jumlah daun awal 0, setelah 7 hari menjadi 2. Dari hasil penelitian pada beberapa jenis pupuk yang diuji cobakan sudah terlihat perbedaan dari pemakaian tanpa pupuk, pupuk urea, pupuk NPK, dan pupuk kandang. Perbedaan yang menonjol pada penelitian ini yaitu banyaknya pertumbuhan daun pada beberapa pohon cabai rawit. Jadi, pada penelitian ini, penggunaan tanpa pupuk menjadikan pertumbuhan pada pohon cabai rawit menjadi lebih cepat. Nah, pada penggunaan pupuk kandang menjadikan tanah menjadi gembur, terutama dapat memperbaiki struktur tanah dengan menyediakan ruang pada tanah untuk udara dan air dan pada penggunaan tersebut. Nah, sedangkan pada penggunaan pupuk urea yang diperlukan pohon cabai untuk membantu mencegah terjadinya kehilangan unsur hara, tetapi pada tingkat kesuburannya kurang karena adanya penguapan di dalam tanah. Jadi pada dasarnya penggunaan pupuk hayati sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman cabai rawit. Dapat dilihat pada gambar tanaman cabai rawit yang belum pakai pupuk dan tanaman cabai rawit yang sesudah pakai pupuk. Nah, sangat terlihat jelas kan perbedaan cabai rawit antara sebelum pakai pupuk dengan sesudah pakai pupuknya selama 7 hari. Nah, yang terakhir ada kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa tanaman cabai memiliki banyak manfaat, yaitu bisa menangkal penyakit jantung, mengatasi sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bisa itu apa sih? Sariawan, menyembuhkan sariawan gitu. Pada penelitian ini, pupuk organik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Pupuk juga berpengaruh terhadap kesuburan tanah yang akan ditanami tanaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekeliruannya dan banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.